Selamat siang hadirin yang terhormat. Kami dari tim Sawit Squad akan mempresentasikan analisis mendalam tentang saham PT Tunas Baru Lampung Tbk dengan kode emiten TBLA dalam konteks hilirisasi crude palm oil atau minyak sawit mentah di ASEAN. Industri ini tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tetapi juga menghadapi tantangan global yang kompleks. Kelompok kami terdiri dari Hari Kristanto, Lorena Desiani, dan Cordelia Stella Chandra. Pertama-tama, industri CPO adalah mesin ekonomi yang vital. Proyeksi pertumbuhan CAGR sebesar 5,96%, menunjukkan potensi besar. Namun, di balik peluang ini, fluktuasi harga dan regulasi lingkungan seperti European Union Deforestation Regulation menuntut hilirisasi yang cerdas. TBLA sebagai pemain utama menghadapi tantangan ini dengan jaringan distribusi kuat dan komitmen research and development atau penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, regulasi seperti European Union Deforestation Regulation memaksa perusahaan meningkatkan sertifikasi keberlanjutan seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil dengan singkatan RSPO dan Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sementara itu, kebijakan biodiesel B35, B40 di Indonesia mengubah dinamika pasar. TBLA harus lincah beradaptasi untuk tetap kompetitif di tengah volatilitas harga CPO. Posisi persaingan TBLA di ASEAN. TBLA unggul di distribusi domestik dengan jaringan logistik yang luas. Namun, sebagai pemain menengah, mereka kalah dalam integrasi hilir dibandingkan raksasa seperti Wilmar. Sertifikasi RSPO dan ISPO bisa menjadi kunci untuk membuka pasar ekspor yang lebih premium, terutama ke Uni Eropa. Untuk analisis keuangan dari resiko, analisis keuangan TBLA menunjukkan tekanan yang cukup serius, dengan laba bersih turun 33,8% dan ROI atau Return on Equity merosot. Lebih mengkhawatirkan, expected return atau imbal hasil yang diharapkan bernilai negatif dengan coefficient of variation minus 2,82%, yang menunjukkan ketidakefisienan risiko. Namun, peluang turnaround tetap ada jika TBLA dapat memperbaiki efisiensi dan mendalami hilirisasi. Untuk strategi rekomendasi, untuk tetap bertahan dan tumbuh, emiten ini perlu memperdalam hilirisasi ke produk bernilai tinggi seperti oleokimia atau oleochemical. Yang kedua, mengejar sertifikasi RSPO dan ISPO untuk mengejar pasar ekspor. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi biaya. Dengan strategi ini, TBLA dapat berubah dari pemain menengah menjadi pemimpin hilirisasi. Kesimpulan kami, saham TBLA belum layak untuk investor konservatif karena risiko tinggi dan coefficient of variation yang negatif. Namun, bagi investor agresif yang percaya pada strategi turnaround, TBLA dapat menjadi saham jangka panjang yang menarik. Hilirisasi CPO adalah kunci masa depan, dan TBLA harus bergerak cepat. Terima kasih.